Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kita melakukan analisis sederhana pada pasien. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Laura yang bertugas hari ini dengan Ibu siapa? Siti. Tanggal lahirnya Bu? 15 tahun. Alamatnya? Jalan Sumatera. Oh, baik, perempuan ya Bu ya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa prosedur Bu. Di sini kan Ibu ada luka di tangannya. Nanti kita bersihkan, kita beri demen, lalu kita balut serta kita kasih bidah ya Bu ya. Tujuannya untuk mempercepat pemulihannya. Ibu bersedia Bu? Iya. Baik, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Di sini ada kasa steril, ada aduk bolong, ada elastik bandit, lalu ada povidone iodin, lalu ada NaCl, ada gunting, ada scalp arteri, lalu ada pinset anatomis dan chirurgis, lalu ada scalpel dan ada juga blade serta ada scalpel dan juga ada needle holder. Selanjutnya ada forceps dan selanjutnya kita ke bahan alat pelindung diri serta anestesi. Di sini ada fluid, lalu ada povidone iodin, ada alkohol, ada NaCl, lalu ada non steril glove, lalu steril glove, terus ada untuk bidai. Lalu selanjutnya sebelum memulai kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita lakukan preparasi. Setelah melakukan preparasi, kita lakukan prosedur aseptik dan antiseptik, di mana kita menggunakan sarung tangan yang non steril. Baik, setelah selesai kita lanjutkan melakukan antiseptiknya, dimana pertama-tama kita akan mengoleskan povidone iodin menggunakan forceps di sekitar luka luka. Lalu selanjutnya kita suntikan anestesi lokal yang sudah berisi silokain 2% searah jarum jam. Selanjutnya kita
beri irigasi dengan NaCl 0,9%. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan povidone iodine. Nah, setelah itu kita lepas sarung tangan yang tadi untuk menggunakan sarung tangan yang steril. Selanjutnya kita gunakan sarung tangan yang steril dengan cara skin to skin dan glove to glove. Pastikan tidak menyentuh bagian luarnya. Setelah itu kita lanjutkan prosedurnya, yaitu kita oleskan kembali povidone iodine 2% sekitar luka. Lalu selanjutnya kita pasang duk steril. Nah, setelah itu kita melakukan debridement, di mana kita akan mengeksisi tepi luka. Mengeksisi tepi luka dengan scalpel. Setelah itu silahkan ganti orang. Kita mengeksitasi otot avital dengan gunting jaringan. Dengan memperhatikan 4C, color, consistency, capability, dan juga contractility. Lalu kita kontrol pendarahan dengan gunting arteri, dengan step arteri. Lalu setelah itu kita tutup luka. Kita tutup luka dengan aplikasikan pembalut steril. Pembalut steril dengan menggunakan kain kasa yang lembab, menggunakan NaCl. Lalu dengan kasa steril di atasnya. Lalu selanjutnya kita lakukan balut tekan. Lalu kita lepaskan sarung tangan dan cairan yang terkena dan barang yang terkena cairan. Selanjutnya kita lakukan reduksi dan imobilisasi. Selanjutnya kita pasang imobilisasinya di dalamnya. Lalu setelah itu kita balut dengan elastic bandit. Dengan memperhatikan ukurannya yang sudah sesuai. Lalu melewati 2 sendi. Nah, setelah itu kita evaluasi neovaskularnya, periksa nadinya. Lalu setelah itu kita capillary refill test
Nah, setelah itu setelah siap, kita cuci tangan kembali. Setelah itu kita lakukan penulisan atau dokumentasi terhadap pemeriksaan yang tadi dilakukan. Pemeriksaannya dengan menentukan tanggal, lalu bagaimana hasilnya, lalu nama dan status pasien, lalu tanggal, nama dokter, lalu respon pasien terhadap prosedur, lalu jenis dan ukuran bidah yang digunakan. Alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.